Halo Sobat Arsy, jumpa lagi di Rerunning Channel. Alur film kali ini menceritakan kehidupan seorang eksekutor yang bekerja pada sebuah komplotan bernama Firma. Mereka adalah kumpulan para dewan atau petinggi yang sepakat menyelesaikan masalah tidak melalui jalur resmi, tapi hukum jalanan, di mana Nathan berlaku sebagai pengelola para eksekutornya. Film bergenre trailer ini dibintangi oleh Lena Headey sebagai Scarlett, Freya sebagai Sam, Chloe sebagai Emily, Carla sebagai Madeline, Michelle Yeoh sebagai Florence, Angela sebagai Anne May, Paul sebagai Nathan, dan bintang terkenal lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan bagaimana Samantha mengeksekusi targetnya. Di rumah, Sam mendapatkan telepon dari Nathan yang mengajaknya dinner di sebuah kedai. Tempat di mana 15 tahun yang lalu dia harus berpisah dengan ibunya. Saat itu si ibu meminta dia tinggal bersama Nathan. Waktu itu tiba-tiba datang segerombolan orang mencari ibu Sam karena telah menikam ayahnya. Setelah menolak memberitahu keberadaan ibunya, pipi Sam dilukai. Beberapa saat kemudian si ibu datang untuk menghabisi mereka lalu pergi. Sam yang berusaha menyusul ditahan oleh Nathan. Kini kembali ke Sam yang sudah dewasa. Nathan datang dan bertanya kenapa semalam terjadi pembantaian. Harusnya itu operasi senyap. Karena musuh yang datang lebih banyak dari yang diinformasikan. Kali ini Nathan menugaskannya untuk memburu orang yang mencuri uang dari perusahaan dan membawanya kembali. Dia juga menyarankan agar Sam ke perpustakaan untuk mengganti senjatanya dengan yang lebih modern. Di tempat lain, Jim McAllister, kepala komplotan, memberi instruksi untuk menangkap orang yang telah membunuh putranya. Tiba di perpustakaan, Madeline sempat tidak mengenalnya. Tapi setelah dikatakan kalau dulu dia pernah ke sana, dia langsung mengajak Sam ke bagian lain dari perpustakaan. Di sana ada dua wanita, yaitu Anne May dan Florence. Ternyata mereka adalah sahabat ibunya. Kini dia mendapatkan senjata baru yang lebih baik. Hari itu Nathan mengabari posisi si pencuri sudah ditemukan. Pria itu nampak kaget dan panik saat Sam mau mengangkat telepon yang masuk. Mereka rebutan HP dalam jarak dekat, hingga pistol yang ada di tangan Sam meletus mengenai perut target. Dari telepon masuk, Sam mengetahui kalau pria tersebut terpaksa mencuri karena anaknya disandera dan tidak boleh melibatkan pihak lain. Di sini Sam memutuskan untuk menolong orang tersebut. Setelahnya uang akan dia kembalikan. Dalam hal ini Nathan sangat tidak setuju. Dikatakannya pada Sam, jika terjadi kekacauan, mereka akan membunuhmu dan aku tak bisa menghentikan itu. Nathan mengutus 3 orang anak buahnya untuk mengambil uang dari Sam, tapi mereka tidak boleh melukainya. Di sini nampak Nathan menyayangi Samantha. Setelah itu dia menerima kunjungan para dewan pemilik uang yang dicuri. Di tempat penculikan, Sam dihalangi oleh anak buah Nathan hingga perkelahian pun terjadi. Setelah menyerahkan Sandra, para penculik langsung kabur. Keserakahan membuat mereka saling menghabisi satu sama lain, hingga sebuah granat meledak persis di samping tas berisi uang yang seharusnya dia amankan. Selesai dengan para penculik, Sam pergi ke rumah sakit. Sementara itu di kantor di hadapan para dewan, Nathan menanyakan status uang pada anak buahnya. Yang dijawab oleh mereka misi gagal, karena Nathan memberi syarat yang sulit dipenuhi, yaitu tidak boleh menyakiti Samantha. Dengan hati berat, Nathan perintahkan untuk segera membawa uang apapun resikonya. Sampai di rumah sakit, Emily melihat ayahnya sudah terkapar tak bernyawa. Sementara itu di ruangan lain, dokter minta bayaran atas kerjasamanya menghadapi Sam. Dia perlihatkan sebuah suntikan yang dapat melumpuhkan tangan Samantha setelah 60 detik. Dengan dalih untuk mengobati, dokter akan menyuntikkan obatnya, tapi ditolak. Tiba-tiba jarum itu menancap di tangan Sam hingga perkelahian pun terjadi. Setelah berhasil menghabisi lawannya,
Nathan menelpon di depan para dewan. Dia memberitahu kalau Sam tidak akan dilindungi firma lagi, karena selain hilangnya sejumlah uang, juga telah salah sasaran menghabisi anak Jim McAllister, kepala gangster yang sangat ditakuti di wilayah tersebut. Sesungguhnya saat itu info yang diberikan Nathan hanya 4 atau 5 orang bersenjata, tapi pada kenyataannya banyak yang diantaranya anak dari Jim McAllister. Di sini jelas kesalahan bukan hanya di Sam saja, tapi juga Nathan. Itu tidak penting, ini bisnis Sam, jadi kau tanggung resikonya. Begitu kata Nathan yang berusaha cuci tangan. Jika aku selamat, aku akan menghabisimu, balas Samantha. Demi menunjukkan keseriusannya menghukum Sam yang telah merugikan perusahaan firma, di depan para dewan Nathan menghubungi Jim McAllister, memberitahu siapa yang menghabisi putranya dan di mana posisi Sam sekarang. Setelah para dewan pergi, Nathan yang sudah 15 tahun mengasuh Sam tentu saja tidak bisa melepas Samantha menghadapi McAllister begitu saja. Dia kirim pesan minta maaf dan memberi Sam paket untuk membantunya bertahan, juga alamat yang harus dia datangi. Di parkiran, Sam diserang anak buah McAllister hingga pertarungan pun terjadi. Lolos dari serangan, Sam langsung pergi ke alamat yang diberikan Nathan. Tanpa disadari, dia telah diikuti anak buah Jim. Rupanya itu kediaman Scarlett, ibu Samantha. Melihat kelumpuhan pada putrinya, Scarlett suntikan sesuatu. Tidak berapa lama, tangan itu pun kembali normal. Saat ditanya oleh Sam kemana saja selama 15 tahun terakhir ini, ada di sekitarmu untuk memastikan kau aman, jawab Scarlett. Di sini ibunya bercerita apa yang sesungguhnya telah terjadi. Dulu setelah menikah dan hamil, Scarlett pindah ikut suami. Saat Sam masih bayi, ayahnya dibunuh. Saat itu dia masih muda dan polos, juga tidak memiliki cukup uang. Scarlett ditampung Anne May, kenalan suaminya. Di sini nampak kalau ayah Sam sudah bekerja pada firma. 12 tahun kemudian Scarlett bertemu pembunuh suaminya dan segera dia habisi. Sesuatu yang tidak boleh dia lakukan. Dia orang Rusia. Tindakan Scarlett berdampak buruk pada firma, oleh karenanya dia dikeluarkan. Sejak itu Scarlett jadi buruan gangster. Sangat berbahaya kalau dia membawa serta Samantha. Oleh karenanya Sam dia titipkan pada Nathan. Kasusnya hampir sama dengan Samantha, hanya motifnya saja yang berbeda. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba Emily memberitahu ada orang di luar. Mereka segera pergi. Saat pintu lift terbuka, anak buah Jim sudah ada di depan mereka. Tangan Sam yang masih belum sembuh 100% refleks melempar sesuatu ke arah lawan. Sesaat lawan kaget. Kondisi ini Scarlett gunakan untuk segera menutup pintu lift. Mereka kabur menuju perpustakaan. Bertemu dengan kawan lama membuat suasana tegang. Madeline dan Florence menerima mereka, tapi tidak dengan Anne May. Dia marah karena selama 15 tahun dighosting oleh Scarlett. Di tengah pertengkaran, tiba-tiba Florence memberi peringatan untuk diam. Rupanya pasukan Jim McAllister sudah di depan pintu gedung perpustakaan. Di sini saya memutuskan untuk coba menyelesaikannya sendirian. Pertarungan pun terjadi, satu orang melawan satu pasukan. Melihat putrinya mulai terdesak, Scarlett turun tangan. Saat melihat musuh bertambah terus, Anne May dan Florence juga Madeline ikut membantu. Pertarungan dapat dimenangkan, tapi sayang Madeline tewas dan Emily diculik. Sebelum meninggal, Madeline katakan kalau dia merasa senang di perpustakaan ada lagi anak kecil. Setelah itu Anne May dan yang lainnya pergi ke sebuah desa untuk menguburkan Madeline. Tiba-tiba saya menerima telepon dari anak buah Jim McAllister. Dia ingin bertemu dan menukar Emily dengannya. Setelah sepakat, Sam segera pergi ke kedai langganannya. Di sini Samantha minta agar Emily segera dilepaskan, tapi Jim ingin hal itu dilakukan setelah dia menghabisi Sam di depan anak tersebut.
Just let the girl go. But only after she's watched what I do to you. Dalam kondisi tegang, Scarlett datang. Setelah Emily diamankan, pertarungan pun terjadi. Di rumah, Sam yang masih dihantui rasa bersalah minta maaf pada Emily. Dengan besar hati anak itu memaafkan, karena menurutnya Sam hanya melakukan perintah. Dia juga telah berusaha menyelamatkan ayahnya dengan membawa dia ke rumah sakit, juga dirinya dari penculik. Di sini Sam bercerita ada sebuah komplotan bernama Firma. Mereka telah melakukan kejahatan dalam waktu lama. Mereka membuat peraturan yang bisa dirubah setiap saat sesuai kepentingan. Mereka berpikir dapat lolos dari apapun, tapi sekarang tidak lagi, ungkap Sam. Hari itu Emily datang ke tempat Nathan sebagai penjual kue. Dia membawa sebuah buku. Nathan yang sudah mengerti langsung mengambilnya sambil menggerutu karena harus berhadapan dengan anak kecil. Dari dalam buku keluar selembar kertas yang berbunyi, "Lihat ke dalam hatimu." Nathan yang menganggap itu sebuah nasihat hanya bisa tersenyum mengejek, tapi setelah itu dia baru sadar kalau ini sebuah ancaman. "Kau punya satu kesempatan untuk mengakhirinya," ujar Sam. "Kembali ke kolegamu. Katakan kami tahu di mana mereka bekerja dan di mana mereka tinggal. Kami bisa menghabisi mereka berkali-kali tanpa mereka sadari." Go back to the partner. Tell them 100 times over without them ever seeing us coming. Setelah itu Nathan disuruh berhitung sampai 10 dan gadis kecil itu pun hilang. Kini mereka dapat hidup normal sebagaimana mestinya tanpa tugas atau tekanan apapun. Demikianlah Sobat Arsy, film ditutup dengan happy ending. Semoga menghibur dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih. Got us going faster than we've ever gone before.